Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atia Safina Dunaja dengan NIM 202105100034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan wisata bahari di Pulau Nusa Penida. Sebelum kita membahas bagaimana kebijakan pembangunan berkelanjutan di Nusa Penida, kita akan membahas beberapa konsep. Yang pertama ialah kebijakan. Kebijakan sendiri memiliki arti upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan asas kesejahteraan. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama ialah tingkat hidup masyarakat yang meningkat. Yang kedua, terjadinya keadilan. Yang ketiga, diberikannya peluang aktif partisipasi masyarakat. Yang keempat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Konsep yang selanjutnya ialah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Ada 5 tahapan dalam proses penentu suatu kebijakan. Yang pertama, mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik. Yang kedua, mengembangkan proposal kebijakan publik. Yang ketiga, melakukan advokasi kebijakan publik. Yang keempat, melaksanakan kebijakan publik itu. Yang kelima, mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ialah pembangunan. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaiannya kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi, politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan itu yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukannya dari dukungan perhatian partisipasi masyarakat dalam segala hal. Selanjutnya ialah wisata bahari. Bahari secara etimologi berarti laut. Wisata bahari artinya segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut, baik itu di pantai, pulau, atau bawah laut. Wisata bahari merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87 juta hektar kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Garis pantai Indonesia membentang 99,093 km dengan luas laut 3,257 juta km persegi. Selanjutnya ialah pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai petanda negara sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhannya tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Dalam model-model pembuatan kebijakan publik, antara lain model institusional, model elit massa, model inkremental, model rasional, model sistem, model pilihan publik. Selanjutnya ialah fenomena karakteristik. Pulau Nusa Penida yang terletak pada kawasan Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, terdapat banyak sekali potensi wisata bahari. Potensi daya tarik wisata bahari di Pulau Nusa Penida semestinya memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat dan menambah pendapatan anggaran daerah Kabupaten Klungkung. Kebijakan pembangunan wisata bahari oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya dalam rangka mempersiapkan diri pada tahap lepas landas di bidang pengelolaan sumber daya perluasan kegiatan non-migas. Dengan dirancangnya kebijakan ini, maka diharapkan setiap daerah mendukung dengan menumbuhkan perkembangan potensi pariwisata yang dimiliki melalui berbagai wilayah. Kurangnya pengelolaan wisata bahari di Pulau Nusa Penida, baik dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung maupun dari masyarakat dalam pengelolaan serta manfaat ekonomi, hal ini juga membuat Pulau Nusa Penida belum dapat dikategorikan sebagai wisata bahari yang baik. Tabel karakteristik yang berisi karakteristik wisata bahari di Pulau Nusa Penida dan kebijakan pembangunan berkelanjutan wisata bahari tersebut. Yang pertama ialah laut yang berpalung dengan diberikannya papan peringatan di daerah laut yang berpalung serta sosialisasi kepada wisatawan akan menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Yang kedua ialah kondisi ombak.
Untuk memprioritaskan keamanan dan keselamatan para wisatawan dan penduduk lokal, perlu diadakannya sosialisasi dan memberikan himbauan kepada mereka agar lebih waspada ketika mendekati area berpotensi yang memiliki ombak besar. Yang ketiga ialah kurangnya sarana dan prasarana. Dengan menambahkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat lokal serta wisatawan yang hendak berwisata ke Nusa Penida akan mempermudah jalan akses ke Nusa Penida. Yang keempat ialah kurangnya optimal keikutsertaan SDM lokal dalam pembangunan melestarikan wisata bahari tersebut. Dengan mengajak masyarakat sekitar atau penduduk lokal untuk ikut serta dalam memajukan dan melestarikan wisata tersebut agar bisa menambah pendapatan anggaran daerah serta menaikkan perekonomian masyarakat sekitar. Air laut yang jernih dan banyaknya biota laut. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka pemerintah bisa membuka wisata diving atau wisata penyelam agar wisatawan dapat menikmati keindahan laut di Nusa Penida. Dan selanjutnya, yang terakhir ialah adanya kerjasama dari pihak pemerintah daerah dan penyedia layanan tur. Dengan adanya kerjasama ini dari pihak pemerintah daerah sendiri dapat diuntungkan agar dapat mempromosikan dan menarik minat setiap orang yang berwisata ke Nusa Penida dan dapat menambah masukan anggaran daerah serta mengenalkan keindahan Nusa Penida ke mata dunia. Yang dari saya, apabila ada salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.